Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian untuk hari ini? Baik, alhamdulillah luar biasa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, siapa yang tidak ada hari ini? Tidak ada. Di sini Bapak akan menjelaskan materi Quran Hadis kelas 10 MA semester genap. Materi memahami unsur-unsur hadis. Memahami unsur-unsur hadis. Unsur-unsur hadis meliputi ada 3, yaitu sanad, matan, dan rawi. Di dalam rawi kita akan sedikit menggali tentang syarat-syarat rawi dan rijalul hadis. Ya, langsung saja. Sanad. Sanad dari segi bahasa al-mu'tamad yang artinya menjadi sandaran atau tempat bersandar. Dalam arti yang lain, sesuatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Sanad dari segi istilah, sanad ialah rangkaian urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunnah sampai pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanad menurut istilah ahli hadis yaitu jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Sanad dalam istilah lain yaitu mata rantai para periwayat hadis yang menghubungkan sampai ke matan hadis. Isnad yaitu menerangkan rangkaian urutan sanad suatu hadis. Musnid yaitu orang yang menerangkan sanad suatu hadis. Musnad yaitu hadis yang diterangkan dengan menyebutkan sanadnya sehingga sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Matan. Matan dari segi bahasa, matan berarti punggung jalan, tanah gersang atau tandus, membelah, mengeluarkan, dan mengikat. Matan menurut istilah ahli hadis yaitu perkataan yang disebut akhir sanad, yakni sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut habis disebutkan sanadnya. Yang ketiga, rawi. Rawi yaitu orang yang memindahkan hadis dari seorang guru kepada orang lain atau membukukannya ke dalam suatu hadis. Perlu kita ketahui, rawi pertama yaitu para sahabat dan rawi terakhir yaitu orang yang membukukannya, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan lain-lain. Contoh hadis, Bapak bacakan dulu. Haddatsana Sa'id bin Ghufair qal haddatsani Laits qal haddatsani Uqail an Ibni Shihab an Hamzah bin Abdillah bin Umar an Ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina ana na'imun biqadahi labanin fasharibtu hatta inni la'arriyah yahruju fi azfari thumma a'taitu fatni Umar bin al-Khattab qalu fama awwaltuhu ya Rasulullah qala al-ilm rawahul Bukhari. Artinya telah menceritakan kepada Sa'id bin Ufair berkata, telah menceritakan kepadaku Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Uqail dari Ibnu Shihab dari Hamzah bin Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku tidur aku bermimpi diberi segelas susu, lalu aku meminumnya hingga aku melihat pemandangan yang bagus keluar dari kuku-kukuku. Kemudian aku berikan sisanya kepada sahabat muliaku Umar bin Al-Khattab. Orang-orang bertanya, apa takwil wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau menjawab, ilmu hadis riwayat Bukhari. Dari contoh di atas yang dimaksud sanad yaitu haddatsana Sa'id bin Ghufair qala haddatsani Laits qala haddatsani Uqail an Ibni Shihab an Hamzah bin Abdillah bin Umar qala
anna ibn Umar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Itu adalah sanad. Sedangkan matan yaitu baina anana imum biqadahi labaning fasharibtu hatta inni la arriya yahruju fi azfari thumma a'taitu fatli Umar bin al-Khattab qalu fama awwaltuhu ya Rasulullah qala al-ilma. Itu adalah matan. Rawi, sedangkan rawi yaitu rawahul Bukhari. Syarat-syarat rawi yang pertama adil. Adil dibedakan menjadi dua, yaitu istiqomatuddin dan al-mura'ah. Istiqomatuddin itu melaksanakan kewajiban-kewajiban dan menjauhi perbuatan-perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya fasik. Sedangkan al-mura'ah yaitu melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang muslim mencelanya. Yang kedua muslim, yang ketiga balik, yang keempat berakal, yang kelima tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar, yang keenam tidak sering melakukan dosa kecil, yang ketujuh Dabit. Dabit dibedakan menjadi dua, Dabit as-Sadri dan Dabit al-Kitabah. Dabit as-Sadri itu arti kuat hafalannya serta daya ingatnya, bukan pelupa. Dabit al-Kitabah itu arti memelihara kitab hadis dari gurunya dengan sebaik-baiknya. Para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis atau dikenal amukthiruna fil hadis atau dikenal sebagai bendaharawan hadis sebagai berikut. Yang pertama, Abu Hurairah meriwayatkan 5.374 hadis. Yang kedua, Abdullah bin Umar meriwayatkan 2.630 hadis. Yang ketiga, Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. Yang keempat, Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan 2.210 hadis. Yang kelima, Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. Yang keenam, Jabir bin Abdullah meriwayatkan 1.540 hadis. Yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Yang terakhir yaitu Rijalul Hadis. Rijalul Hadis yaitu ilmu yang membahas para rawi hadis baik dari kalangan sahabat maupun tabi'in dan orang-orang angkatan sesudah mereka. Pertama, seorang ulama yang menyusun kitab riwayat ringkas para sahabat ialah Imam Al-Bukhari pada abad 256 Hijriah. Kemudian usaha itu dilaksanakan oleh Muhammad Ibnu Sa'ad pada abad 230 Hijriah. Sudah itu bangunlah beberapa ahli lagi. Di antaranya yang paling diterangkan ialah Ibnu Abdil Bar pada abad 463 Hijriah. Kitabnya bernama Al-Isti'ab. Pada permulaan abad yang ke-7 berusahalah Izzuddin Ibnu Athir pada abad 630 Hijriah mengumpulkan kitab-kitab yang telah disusun sebelumnya. Ya. Sebelum dalam sesudah kitab besar yang dinamai dengan Usdul Gabah. Ibnu Athir ini adalah saudara dari Majuddin Ibnu Athir, penulis An-Nihayah fi Gabiril Hadis. Kitab Izzuddin diperbaiki oleh Al-Zahabi pada abad 747 Hijriah dalam kitab At-Tajrid. Sesudah itu di dalam abad yang ke-9 Hijriah bangunlah Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani
menyusun kitabnya yang terkenal dengan nama Al-Ithobah. Dalam kitab ini dikumpulkan Al-Isti'ab dengan Usdul Gabah dan ditambah dengan yang tidak terdapat dalam kitab-kitab tersebut. Kitab ini telah diringkaskan oleh As-Sayuti dalam kitab Ainul Isobah. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Bapak cukupkan sampai sini. Jika ada kesalahan dari segi ucapan, perbuatan, dan perkataan Bapak, baik disengaja atau tidak disengaja, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.